Oke sedulur, kita kesempatan kali ini akan memberikan sebuah pengalaman untuk menanam adenium yang akan kita expose di pot, karena ini kita mendapatkannya adenium liar, kita belum tahu ini jenis apa. Yang jelas akan kita ulas dan kita expose menjadi sebuah tanaman yang menarik untuk kita pecinta tanaman hias. Saat ini proses kita sudah temukan tanaman ini, kita bersihkan ataupun akan kita cabut tanaman ini dari habitatnya ataupun tempat dia hidup. Tidak tahu ini dulu ditanam atau memang tanaman yang dari benih sehingga sampai besar segini tidak dalam ataupun masih liar. Kita masih proses untuk membersihkan. Dalam membersihkan ini kita harus hati-hati, kita harus bisa memilih mana akar-akar yang bisa dikatakan akar primer ya, karena ini kalau kita sampai potong itu, kalau kita tanam di pot dia akan lama tumbuhnya, lama hidupnya. Tapi kalau kita pilih-pilih akar-akar yang primer itu kita pilih untuk nanti ditaruh di pot, nanti relatif lebih cepat untuk hidupnya. Oke, masih proses, kita masih pilih-pilih tempat dan juga akarnya. Memang perlu ketelitian dan kesabaran pemirsa sekalian, karena menanam itu memang butuh proses secara, namun kita tahu tumbuhan kita punya kehidupan dan mengoles hampir sama dengan manusia maupun hewan, namun mereka sifatnya tidak kentara atau tidak bergerak, namun secara pertumbuhan lambat laun juga akan besar seperti hewan ataupun manusia. Yang perlu diperhatikan juga dalam penanaman adenium ini adalah medianya. Untuk menanam adenium yang dari habitat liar seperti ini, kita tidak bisa pemirsa langsung membersihkan akarnya dari tanah. Kita harus sedikit banyak mengikutkan tanah dari habitatnya itu ke dalam pot nanti, karena kalau terlalu bersih nanti juga akan lama tumbuh dan berkembang. Kita dari sisi lain ini sudah kelihatan batang besarnya dan akar besarnya, kalau orang Jawa bilang bonggolnya. Yang kita akan expose tentu saja kan bonggolnya ini, tapi karena ini mungkin sudah beberapa tahun liar di pekarangan ini sehingga agak sulit untuk melepas ataupun menarik dari tempat habitatnya semula. Kalau menurut pengalaman, untuk mendapatkan adenium yang akar dan batangnya sebesar ini, tentu ini juga sudah cukup lama tumbuh, mungkin sudah sekitar 2-3 tahun. Kecuali kalau kita menanam benih adenium yang memang dari kecil sudah
merupakan bibit unggul atau bibit yang mempunyai bonggol besar itu lebih cepat. Masih proses pemirsa sekalian. Memang perlu kesabaran agar bonggolnya tidak terlalu banyak luka. Ini akan mengurangi keindahan dari tujuan awal kita mengekspos batang dan juga akar dari tumbuhan atau tanaman adenium ini. Kalau orang bilang pohon kemboja kerdil, kemboja kerdil. Pohon ini ataupun tanaman ini lebih cepat berkembang atau cepat tumbuh ketika dia mempunyai serapan sinar matahari yang cukup, jadi tidak terlalu terteduh. Dia akan lama juga untuk berkembang. Tapi kalau terlalu panas, kemungkinan dia juga akan lama untuk tumbuh karena serapan sinar matahari menjadi dia menguap terlalu banyak. Ini sudah agak bersih untuk pembersihan lingkungan dari akar dan batang pohon adenium ini. Kita coba angkat, akarnya sudah lepas, walaupun mungkin tidak bisa sempurna, banyak goresan-goresan atau sayatan-sayatan di akar maupun di batang pohon ini karena kena sabit. Yang kedua, kita menanamnya, kita siapkan pot, pastikan pot yang agak besar dan juga berlubang di bawahnya. Kita siapkan juga media tanam atau pupuk dan juga tanah. Baiknya tanah kita ambilkan sebagian dari tadi tempat kita mengambil tanaman itu, dan kita siapkan beberapa kerakal atau kerakal kecil, kita taruh di bawah lapisan paling dalam untuk pot, karena untuk fungsinya agar lubang-lubang pada pot itu tetap ada rongganya, dan juga untuk membuat beban di bawah pot sehingga tidak sering goyang ketika ditaruh ataupun dipajang. Setelah kita campur untuk pupuk dan tanah, jangan kita masukkan ke dalam pot. Kita taruh pelan-pelan di dalam pot. Kalau untuk tujuan kita mau mengekspos akar dan batang dari tanaman ini agar terlihat semua, berarti kita butuh pot yang agak pendek. Namun karena ini batangnya cenderung ke bawah, saya pilih yang agak panjang atau agak dalam. Kita ukur kebutuhan tanahnya atau medianya seberapa. Kalau memang akar tempat dia berhabitat atau tempat dia hidup, nah kita coba pasang, kita tanam, kita tata akarnya. Yang perlu diingat-ingat, akar jangan sampai terjepit terlalu keras. Kalau mungkin perlu dilipat, itu pelan-pelan, pelan-pelan agar tidak patah dan juga tidak mematikan sirkulasi resapan makanan bagi tumbuhan ataupun pohon adenium ini. Kalau sudah dianggap
kita suka dengan ekspos atau sudah sesuai selera kita untuk mengekspos batang dan juga akarnya, kita kembalikan ke posisi semula, terus kita kasih atau kita tambahi untuk pupuk ataupun media tanamnya. Kalau memang perlu dicagak atau diganjil dengan batu nggak masalah, yang penting pohon bisa tertanam sesuai dengan keinginan kita. Sebetulnya nggak sulit-sulit amat untuk menanam adenium ini, karena ini tanaman sifatnya sangat mudah untuk itu. Bila mana sudah kita anggap cukup untuk pengisian medianya, sebaiknya di atas kita taruh batu-batu kecil atau kerikil. Ini fungsinya sebagai pengaman agar ketika nanti ada hewan atau ayam atau bebek atau unggas pengganggu itu tidak mengganggu untuk media tanahnya. Yang kedua, untuk memposisikan agar tanaman tidak goyang-goyang sampai dengan nanti akarnya benar-benar kuat dapat kita lepas untuk batu ini. Kalau mungkin akan lebih eksotik, kita belikan batu yang warna putih, itu lebih bagus. Namun ini seadanya dulu, hanya untuk berbagi pengalaman saja. Pastikan kalau memang sudah kuat, selanjutnya agar terlihat pekerjaan ini ataupun tanaman ini bagus, sebaiknya kita cuci atau kita siram batang dan juga akarnya. Yang perlu diingat dalam menyirami atau mencuci batang dan akar itu kita sisakan sebagian untuk tidak dicuci semua, karena kalau nanti kita cuci semua, tanah yang ada di akar habis atau erosi, nanti terlalu lama untuk tumbuh. Sebagian tempat kita sisakan. Yang jelas yang perlu kan di batangnya dan di bonggol-bonggol yang besar-besar ini sebagai ekspos. Kalau nanti sudah hidup, tinggal kita bersihkan semua yang sesuai keinginan kita. Yang tadi belum bersih kita bersihkan nanti kalau sudah benar-benar pohon ini hidup. Dan terakhir, kita menaruh hasil pekerjaan kita. Pastikan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu teduh, yang sedengan saja biar sinar matahari cukup dan juga air juga tidak terlalu cepat habis. Demikian pengalaman saya